Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dalam perjumpaan kita kali ini, tiada kata dan ungkap rasa yang pantas kita sampaikan, melainkan satu kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tidak ada bacaan setelahnya yang pantas kita ucapkan, melainkan bacaan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Peserta didik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, marilah kita bersama-sama belajar tentang menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga mempunyai kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Mekah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membaca Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan, tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Peserta didik yang dibahagiakan oleh Allah. Perkataan merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan keinginan, gagasan, serta berbagai kepentingan. Dengan demikian, perkataan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku manusia dalam segala dimensinya. Perkataan dapat menimbulkan hal-hal yang positif konstruktif dan yang negatif destruktif. Maksudnya, dengan perkataan dapat meluruskan yang bengkok, mendekatkan yang jauh, menumbuhkan kebaikan, dan membuahkan kemaslahatan atau sebaliknya. Semua itu tergantung pada nilai atau bobot dari perkataan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali mendengar kata dakwah. Hal itu sudah tidak asing bagi kita. Apalagi kita sebagai umat muslim, pastinya akan lebih sering mendengar kata tersebut. Kata dakwah ini memiliki beberapa sebutan, di antaranya tabligh atau khutbah. Dilihat sekilas ketiga nama tersebut hampir sama, namun ada perbedaan di antara ketiganya. Yang paling tinggi dan paling luas cakupannya adalah dakwah. Di dalam dakwah ada beberapa jenjang aktivitas. Salah satunya adalah tabligh. Jadi, tabligh itu bagian dari dakwah. Tetapi
dakwah bukan hanya semata-mata tablik. Tablik sendiri berarti menyampaikan. Di dalam tablik, yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa sampai kepada objek dakwah. Sedangkan istilah khutbah dan ceramah sesungguhnya merupakan media dalam bertablik. Khutbah itu identik dengan khutbah Jumat yang hukumnya wajib diselenggarakan tiap hari Jumat. Meskipun di luar khutbah Jumat juga kita mengenal adanya khutbah nikah, khutbah Idul Fitri, dan Idul Adha. Sedangkan ceramah sifatnya agak bebas, tidak ada ketentuan waktu dan kesempatannya. Misalnya ceramah maulid, pengajian, dan sejenisnya. Tujuan utamanya ialah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Hal di atas cukup untuk menjadi alasan bagi seorang muslim untuk bersyukur dan membela Islam. Dalam tinjauan yang lebih luas lagi, Islam bukan hanya agama pribadi, tetapi juga sebuah ideologi yang harus diperjuangkan agar nilai-nilainya berjalan di muka bumi. Lalu, bagaimana penjelasan secara detail mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah? Terus simak penjelasan materi berikut ini. Poin A. Mengenai khutbah. Khutbah berasal dari kata khotobah yakhtubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah Jumat ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Khutbah Jumat punya syarat dan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, sebab terkait erat dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah mahdhah. Orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Berikutnya syarat khatib Jumat. Khatib harus memenuhi ketentuan agar menjadikan khutbahnya syah. Adapun ketentuan menjadi khatib adalah A. Islam, baligh, berakal sehat. B. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas dan najis. D. Suaranya jelas dan dapat difahami jamaah. Dan E. Tidak tercela dalam masyarakat. Berikutnya, syarat dua khutbah. Syarat khutbah yaitu suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Adapun syarat dua khutbah yaitu A. Dimulai sesudah masuk waktu zuhur. B. Khatib hendaknya berdiri jika mampu. C. Khatib hendaklah duduk sebentar antara khutbah 1 dan khutbah 2. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'ima." Adalah Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, wa yajlisu baina khutbatain, dan beliau duduk antara dua khutbah. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, D. Suara khatib harus dapat didengar jamaah. E. Khatib harus suci dari hadas dan najis. F. Khatib harus menutup auratnya. Dan G. Tertib. Berikutnya tentang rukun khutbah. Rukun khutbah ialah suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Adapun rukun dua khutbah adalah sebagai berikut. A. Membaca puji-pujian atau hamdalah. B. Membaca syahadatain. C. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
D. Berwasiat dengan takwa. E. Membaca Al-Quran dalam salah satu khutbah. Dan F. Mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Berikutnya tentang sunnah khutbah. Sunnah khutbah yaitu suatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Adapun sunnah khutbah adalah A. Khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi. B. Khatib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yatilus salah wa yaqsurul khutbah." Rasulullah SAW memanjangkan salatnya dan memendekkan khutbahnya. Hadis riwayat Nasa'i. C. Khatib hendaklah menghadap ke arah jamaah. D. Khatib hendaklah memberi salam pada awal khutbah. E. Khatib duduk sebentar sesudah memberi salam. F. Khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk antara dua khutbah. G. Khatib menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian, salawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, dan wasiat takwa. H. Jamaah hendaklah memperhatikan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut." Jika kamu berkata pada temanmu, "Diam di hari Jumat," ketika imam sedang khutbah, maka Jumat kamu sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian praktek berkhutbah. Dalam praktek berkhutbah, hendaklah diperhatikan syarat dan rukun khutbah. Kemudian perhatikan urutan-urutan sebagai berikut. Khutbah pertama. Pada khutbah pertama, khatib berdiri memberi salam. Kemudian, khatib duduk mendengar adzan. Lalu, khatib berdiri kemudian membaca hamdalah seperti Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat seperti Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu membaca salawat Nabi Muhammad SAW seperti contoh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian memberi wasiat tentang takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Pada waktu memberi wasiat, hendaklah dengan mengutip ayat Al-Quran. Kemudian, penutup khutbah pertama dengan membaca Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Berikutnya, pada khutbah kedua. Setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar. Kemudian berdiri lagi, lalu membaca hamdalah, syahadatain, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat takwa, lalu mendoakan kaum muslimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian ditutup dengan bacaan Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Demikianlah praktik khutbah. Kemudian apa kira-kira fungsi daripada khutbah itu? Fungsi khutbah Jumat antara lain
untuk mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal soleh, memperbaiki akhlak, dorongan menuntut ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan lain sebagainya. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada poin B tentang tablik. Tablik berasal dari kata balagha yuballighu tablighan. Saya ulangi, balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam tablik, yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa sampai kepada objek dakwah, tapi tidak ada tuntutan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Tablik adalah dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan atau tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Pelaksananya dinamakan muballigh, atau jika perempuan muballighah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatallahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Berikutnya, tentang dakwah. Kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata kerja da'a yada'u, yang berarti seruan, panggilan, dan ajakan. Menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah atau keyakinan, syariah atau hukum dan akhlak Islam. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdillah bin Amr wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah." Yang artinya, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku, walaupun hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW melakukan dakwah menurut prinsip yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Uda'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jika harus berbantah-bantahan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka juga dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl
ayat 125. Adapun metode berdakwah menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 adalah dengan cara yang pertama bil hikmah atau kebijaksanaan. Artinya dengan cara yang jelas dan tegas sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Penyampaian dakwah ini terlebih dahulu harus mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar terhadap orang atau kelompok yang menjadi sasarannya. Yang kedua, mau'idhah hasanah. Artinya, berdakwah dengan nasihat yang baik, maksudnya dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan dan tidak memaksakan, tetapi dengan cara persuasif, yaitu memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri. Yang nomor 3 adalah mujadalah atau diskusi. Ialah berdakwah dengan saling tukar pikiran dan informasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada orang yang mempunyai kemampuan berpikir logis dan kritis. Berdakwah atau menyeru orang agar meyakini ajaran Islam dan mengamalkan ajarannya merupakan tugas suci kita semua, sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW dalam kandungan hadis di atas. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada masa hidupnya. Jadi, setiap muslim hendaklah menyadari bahwa berdakwah adalah merupakan suatu kewajiban. Sedang berhasil atau tidaknya, Allah lah yang menentukan. Peserta didikku yang berbahagia, walhasil, dari hal-hal yang telah diuraikan terdahulu, dapat kita analisa bahwa khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama. Namun ada perbedaan di antara ketiganya. Yang paling tinggi dan paling luas cakupannya adalah dakwah. Di dalam dakwah ada beberapa jenjang aktivitas, salah satunya adalah tabligh. Jadi, tabligh itu bagian dari dakwah. Tetapi, dakwah bukan hanya semata-mata tabligh. Tabligh sendiri berarti menyampaikan. Di dalam tabligh yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa sampai kepada objek dakwah. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama khutbah, yaitu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Ada syarat dan rukun, ada mimbar khusus untuk melaksanakannya, waktunya terbatas, dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengetahuan yang cukup. Orang yang melaksanakan disebut khatib dan dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Kemudian tabligh. Perbedaannya adalah dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada syarat dan rukun. Ada yang menggunakan mimbar dan ada yang tidak, tergantung tempat pelaksanaannya. Ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi waktunya. Bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan berorasi dan pengetahuan agama. Orang yang melaksanakan disebut muballigh atau muballighah dan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar atau menggunakan teknologi. Berikutnya perbedaan tentang dakwah, yaitu dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada syarat dan rukun, tidak perlu ada mimbar khusus dalam pelaksanaannya, tidak dibatasi waktu, boleh dilakukan siapa saja, karena setiap muslim wajib mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Orang yang melaksanakannya disebut dengan da'i dan dapat dilakukan tanpa melalui acara formal karena dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.